Ya, linknya sudah dikirim di chat ya Bapak Ibu. Itu tadi sosialisasi terkait Perbub tentang pedoman penanganan benturan kepentingan. Selanjutnya sosialisasi terkait aplikasi sinetron yang akan disampaikan oleh Bapak Kristiawan. Pada Bapak Kristiawan kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi semuanya. Sebenarnya untuk sinetron ini kita sudah pernah mengadakan sosialisasi, tapi hanya untuk beberapa OPD yang jadi sampel aja untuk mencoba kapabilitas dari layanan yang nantinya akan kita akan secara online melalui sinetron ini. Untuk mengakses sinetron sendiri, mungkin kita langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Di sini saya screen ya, Dek. Oke, untuk mengakses sinetron, Bapak Ibu cukup mengakses melalui alamat ini ya, https://sinetron.lampungbaratcup.go.id, dan sebetulnya untuk sinetron ini sendiri sudah ada aplikasi Android-nya di Play Store. Bapak Ibu cukup ketik aja sinetron, nanti akan muncul aplikasinya, silahkan di-download. Jadi selain melalui berbasis web, melalui laptop atau komputer, sinetron ini juga bisa diakses melalui aplikasi Android yang saat ini juga sudah tersedia di Play Store-nya. Kurang lebihnya penggunanya juga sama, hanya sedikit menyesuaikan tata letak menunya saja. Nah, ada beberapa modul yang nanti bisa diakses melalui sinetron ini. Yang pertama adalah modul kepegawaian, di mana itu adalah berisi data pribadi Bapak Ibu, baik berupa informasi ataupun berkas-berkas elektronik yang nantinya akan dijadikan persyaratan dalam pengajuan beberapa layanan kepegawaian yang sudah kita akomodir melalui sinetron ini sendiri. Untuk mengakses sinetron dan melengkapi data pribadi Bapak Ibu, silakan masukkan NIP sebagai username dan passwordnya. Ini semua pegawai sama ya, defaultnya username dan passwordnya adalah NIP Bapak Ibu masing-masing tanpa spasi. Nantinya setelah login, jika ingin dirubah, dipersilahkan yang passwordnya disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing saja. Kemudian kalau sudah diinputkan username dan NIP-nya dan passwordnya, kemudian klik masuk aja. Nah di sini jika belum pernah mengakses, mungkin di sini akan terlihat agak aneh gitu ya. BUP-nya tahun 1970 misalnya, berkala saya 1972, pangkat saya berikutnya 1974, misalnya kan aneh di sini kan. Ini terjadi karena belum ada satupun data yang saya entry, yang saya input di kepegawaian atau di sinetron ini. Kemudian sambil berjalan nanti akan saya sampaikan apa saja yang harus dilakukan. Menu yang pertama, oh ya sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa untuk pengisian riwayat ini kami minta Bapak Ibu mengisinya secara berurutan, jangan loncat-loncat ya. Jadi dari data pribadi dulu, kemudian berkas elektronik, kepangkatan, jabatan, dan terus ke bawah menyesuaikan dengan dokumen atau data yang sudah dimiliki. Misalnya di data pribadi, misalnya saya ingin merubah gelar saya misalnya, atau Bapak Ibu nanti di masing-masing pasti sudah muncul beberapa informasi walaupun mungkin belum lengkap, silakan dilengkapi saja. Misalnya saya ingin menambahkan Dr. Andes, belakangnya misalnya MSC, ini misal saja, saya belum sampai sini ya. Seperti ini. Atau yang misalnya punya NIP lama, silahkan diketikkan saja NIP lamanya. Atau misalnya sudah terisi NIK, tapi ternyata NIK-nya salah, silahkan diperbaiki. Tempat lahir juga sama, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, bisa menyesuaikan. Misalnya alamat saya di Pon Tugu Perahu, boleh ditulis lengkap sesuai dengan KTP. Kemudian selanjutnya informasi yang lain juga silakan disesuaikan. Misalnya sudah pindah dari domisili yang tertera di sinetron ini, silakan disesuaikan kembali dengan dokumen yang ada. TMT CPNS juga silakan diisi, tanggal SK CPNS-nya, TMT PNS-nya juga silakan diisikan. Nah, untuk yang tidak pernah mengalami status CPNS,
seperti misalnya sekretaris desa, sekdes ya, itu bisa dikosongkan saja untuk nomor PMT dan juga SKCPNS-nya. Di sini informasi pribadi bisa dilengkapi juga atau disesuaikan jika sudah terisi namun belum sesuai. Data tambahan ini ada email, nomor telepon, nomor karpeknya jika sudah punya karpek, nomor NPWP, BPJS, taspen jika sudah pernah mengisi taspennya, kemudian nomor kartu bagi yang pasangannya adalah pegawai negeri sipil juga, dan silakan dimasukkan saja. Jika sudah dilengkapi di data pribadi ini, silakan ditekan simpan. Tunggu sesaat. Dari pengalaman saat kami waktu itu sosialisasi untuk beberapa perangkat daerah yang jadi pilot project, banyak yang bertanya-tanya mengenai ada muncul tanda seru merah seperti ini, apa maksudnya? Tanda seru merah ini berarti data yang Bapak Ibu rubah itu belum diverifikasi oleh verifikator, baik dari unit kerja ataupun juga dari BKPSDM. Diabaikan saja, nanti jika sudah diverifikasi, tanda-tanda ini akan menghilang dengan sendirinya. Nah, kemudian kita beralih ke berkas elektronik. Seperti saya sampaikan tadi ya, aslinya sih pas foto masih kosong. Kalau mau merubah ya tinggal ditarik aja pas fotonya, seperti ini, maaf. Tinggal di drag drop seperti ini aja, nanti akan proses, kemudian akan muncul foto yang baru. Nah, kemudian secara berurutan silakan dilengkapi dokumen yang ada sesuai dengan yang masing-masing Bapak Ibu miliki ya. Ini saya menggunakan sampel aja, bukan dokumen yang sebenarnya atau yang seharusnya. Bisa dua cara ya, bisa drop, cukup tarik, kemudian di sini, atau bisa juga diklik di sini, nanti tinggal dicari penyimpanannya di mana, begitu ya, atau dengan cara yang seperti ini, sama saja. Dan pastikan juga dokumennya adalah filenya adalah PDF ya, dan tidak lebih dari 1 mega kalau nggak salah. Ya, 1 mega. Nah, seperti ini SKCPNS, tinggal ditulis saja SKCPNS-nya berikutnya, dan seterusnya sampai dengan semua dokumennya terlengkapi semuanya. KTP, misalnya ada KTP saya di mana ini? KTP misalnya kartu keluarga, cukup di drag drop gini aja lebih mudah. Tapi kalau dari Android tentunya nggak bisa ya di drag drop ya, harus di klik manual. Kalau dari Android nggak bisa di drag drop. Kemudian karpetnya, garis kartu, ini untuk NPWP juga silahkan ditambahkan. Kemudian selanjutnya ada BPJS-nya. Kemudian ada taspen, bagi yang sudah memiliki taspen misalnya, konversi NIP jika pernah, atau juga untuk pegawai yang dulu pernah punya NIP lama, berapa digit format NIP? 6 ya, format 66 digit kalau nggak salah. Nah, itu silahkan di-upload juga untuk SK konversi NIP-nya. Jadi, tapi kalau nggak ada, kayak saya misalnya, saya kan nggak punya tuh, karena pada saat saya diangkat, NIP saya sudah menggunakan NIP yang baru. Nah, itu langsung dilewatin aja, berita acara sumpah PNS, sumpah. Ini sama dengan yang tadi, tinggal di drag drop. PMK bagi yang sudah pernah mengajukan PMK atau SK mutasi ya, SK mutasi antar daerah, misalnya pindahan dari Lampung Timur ke Lampung Barat misalnya, atau mungkin dari Bandar Lampung ke sini, atau dari Jambi ke Lampung Barat, silakan diupload ke sini. Tapi kalau nggak punya atau tidak pernah mengajukan, ya dilewatin saja, tidak apa-apa. Jika semua dokumen yang diperlukan sudah diupload, Bapak Ibu tinggal diklik simpan saja.
Kemudian akan ada proses untuk konfirmasi ini ya. Anda yakin dengan data ini? Jika sudah yakin ya tinggal ditekan yakin saja. Oke, selanjutnya akan loading. Nah, ini seperti inilah data-data yang muncul. Sekali lagi saya ingatkan, untuk berkas elektronik ini filenya adalah file PDF ya, yang ukurannya tidak lebih dari 1 mega. Jadi jangan sampai lewat dari situ ya. Kemudian menu berikutnya adalah menu kepangkatan. Ini menyesuaikan dengan kenaikan pangkat atau riwayat kepangkatan yang Bapak Ibu miliki. Opsinya boleh diinput dari yang awal ke akhir atau mungkin dari akhir ke awal. Nanti jika pengisian kita benar, dia akan tersusun sesuai dengan TNT riwayat kepangkatan Bapak Ibu masing-masing. Oke, untuk menambahkannya, saya ulangin, tinggal diklik di sini ada tombol kepangkat, ada tombol tambah. Kemudian misalnya pertama kita di golongan 2A. CP-nya dipilih di langsung di ini aja. Oh iya, ini kemarin juga sempat jadi pertanyaan. Ini kan kalau di scroll dia hanya mentoknya sampai 2011. Sementara mungkin ada PNS yang pengangkatannya lebih tua daripada 2011. Diklik saja 2011-nya, kemudian diklik lagi, mentokin ke atas, diklik lagi, dicari sesuai dengan tahun yang sesuai dengan Bapak Ibu miliki ya. Saya misalnya 2014, misalnya 14 bulan Juli, ini pejabat yang mendatangi SK pada umumnya adalah bupati. Nomor suratnya ya disesuaikan saja dengan yang ada di SK Bapak Ibu. Tanggalnya misalnya tanggal 17 Juni, nomor SK BKN-nya seperti ini. Untuk yang menanyakan nomor SK BKN itu di mana? Sebentar ya, saya kasih contohnya dulu. Saya share screen. Kelihatan nggak sih yang saya share screen? Nggak, maksudnya biar saya bisa ngontrol juga. Nanti saya ngecek, taunya yang saya share screen nggak nongol lagi. Oh, deh, ya saya share screen lucu nggak deh? Sebentar. Ya, sebentar. Saya lagi cari contoh. Ini dulu. Cari contoh SKCPNS. Sebentar ya. Nah, ini males ya. Nah, untuk yang menanyakan nomor BKN itu yang mana? Di sini kan ada nomor SK BKN ya. Pertek BKN sih sebetulnya. Itu di sini nih. Untuk yang punya SK CPNS, dilihat aja di poin memperhatikan. Di sini ada penetapan saudari ini sekian oleh jabatnya, kemudian nomornya, ini nomornya, nomor AG 2180 sekian ini adalah nomor SK BKN-nya atau nomor pertek BKN-nya. Tanggalnya juga ini, tanggal pertek BKN-nya juga ini, mengikuti yang ada di sini. Pokoknya perhatikan saja atau dilihat saja nanti di SKCPNS di bagian memperhatikan ya. Oke, jika sudah silahkan diinput. Tanggalnya juga menyesuaikan. Ini hanya sampel ya. Oke, misalnya 14. Ya, seperti ini. Kemudian masa kerjanya kalau yang memulai dari 0 tahun 0 bulan ya silakan dimasukkan 0 tahun kemudian 0 bulan. Tapi kalau memang pada saat SKCPNS-nya misalnya sudah memiliki masa kerja ya tinggal dimasukkan saja masa kerjanya. Gaji pokok juga sama, silahkan dilihat di SK-nya. Saya misalnya mencontoh dari ini gaji pokoknya. Gaji pokoknya yang gaji pokok 80% ya, di 1394720. 1394720. Nah, jenis SK-nya apa? Kalau misalnya SK CPNS yang kita input pertama kali ya SK CPNS, kalau kemudian SK perubahan 100% atau SK PNS ya tinggal dipilih SK PNS. Kalau dia berupa SK kenaikan pangkat ya tinggal dipilih saja SK kenaikan pangkatnya. Karena ini adalah SK CPNS, saya pilih SK CPNS. Jika semua informasinya sudah dirasa benar, sudah diinput, tinggal diklik simpan saja. Kemudian ada tombol konfirmasi, silahkan tekan yakin. Oke. Nah, ini data riwayat yang sudah kita input tadi, Pak Ibu ya. Sini muncul
nomor STROT-nya. Nah, ini masa kerja golongannya di TMT-nya sampai dengan saat ini gitu ya. Nah, kemudian jika misalnya ada SK lain yang mau kita masukkan, tinggal diklik tambah lagi. Misalnya saya ingin memasukkan SK 100% saya misalnya. Golongan saya tetap 2A, kemudian TMT saya adalah 1 Desember 2015. Jabatnya masih sama. Bupati, SK-nya, tanggalnya. Nyanyi tak apa kamu orang biar nggak sepi. Kemudian tanggal SK-nya, ini nomor BKI seperti yang tadi juga ya. Jika ada, jika tidak ada silahkan ditulis strip atau 0 aja nggak apa-apa. Ini, kemudian tanggal BKN-nya. Oke, masa kerja tadi saya buat 0 tahun 0 bulan, berarti 2014 ke 15, taruhlah misalnya 1 tahun misalnya, bulan misalnya. Gaji pokok berapa kira-kira nambahnya? 1743400. Dan jenis SK-nya adalah SKPNS, kemudian diklik simpan, yakin, tulis yakin. Siap. Oke, ini sudah 2 riwayat yang sudah saya entry. Kalau punya lebih dari ini ya silahkan di entry melanjutkan saja ya Bapak Ibu ya. Nanti semuanya akan menyesuaikan perhitungannya, termasuk masa kerja yang tadinya 7 tahun menjadi 5 tahun. Ini maksudnya itu masa kerja yang di golongan 2A ini saat status kita menjadi PNS gitu ya. Atau mungkin saya tambahkan satu lagi deh, biar lebih enak. Saya kenaikan pangkat yang berikutnya, saya naik pangkat 2B, TMT saya 2018, oke, misalnya ini ya, jabatnya masih sama. Tanggal SK-nya misalnya X2018. SK-nya tanggal 24. Nomornya juga dilihat di SK pangkat ya, bentar. Di SK pangkat juga sama ya Bapak Ibu ya. Nomor perteknya tapi ada di bagian yang berbeda. Ini masuk nggak? Nggak masuk ya? Masuk nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ya? Nah ini kalau untuk di SK kepangkatan tetap di poin memperhatikan ya. Di sini penyebutannya sekarang persetujuan teknis Kepala Kantor Bintang 5 BKN. Nomornya ini nomornya. Ini yang dimaksud dengan nomor persetujuan teknis atau nomor SK BKN. Tanggalnya juga akan ada di sampingnya. Di tanggal persetujuan teknisnya. Jadi tinggal dilihat aja di SK kepangkatannya di bagian memperhatikan ya Bapak Ibu ya. Terkait nomor SK ataupun juga nomor pertek BKN-nya. Tanggalnya disesuaikan lagi dengan informasi yang tertera di SK tadi, misalnya saya pinjam tanggal, nggak beda nih tanggalnya, di 2018, misalnya tanggal 10, kerja tadi, misalnya 3 tahun, ini misal saja ya, 3 tahun 7 bulan, gajinya misalnya segini, ini jenis SK-nya adalah SK kenaikan pangkat. Nah, jika kita memilih jenis SK kenaikan pangkat karena di riwayat dokumen belum pernah kita entry-kan, otomatis akan ada muncul pilihan baru yang harus kita lengkapi. Pertama adalah jenis kenaikan pangkatnya. Kita naik pangkat secara reguler kah, secara pilihan jabatan struktural kah, fungsional kah, atau penyesuaian ijazah. Kalau misalnya reguler, ya tinggal dipilih reguler aja. Tapi kalau pada saat naik pangkat, Bapak Ibu memiliki jabatan struktural atau jabatan administrasi, baik itu eselon 4, 3, ataupun juga 2, silahkan dipilih jabatan struktural. Namun jika Bapak Ibu adalah fungsional, seperti misalnya guru, bidan, tapi yang sudah ini ya, yang sudah diangkat ke dalam jabatan fungsional. Sederhananya, yang sudah punya angka kredit deh, gitu. Auditor, penyuluh ya. Sekali lagi sudah diangkat ke jabatan fungsional yang sudah punya angka kredit, yang di SK-nya sudah ada angka kreditnya, ya berarti dipilih jabatan fungsional. Tapi kalau misalnya pada saat kenaikan pangkat tersebut itu diikuti dengan penyesuaian ijazah yang baru, misalnya dari sebelumnya pendidikannya SMA, terus kemudian ada ijazah S1 disesuaikan ke 3A, berarti pilihannya adalah penyesuaian
ijazah ataupun yang dari S1 ke S2 pada saat pengajuan usulan kepangkatannya ada penyelesaian ijazah ya tinggal dipilih penyelesaian ijazah saja. Begitu juga ya paket misalnya dari paket D ke paket C atau mungkin dari SMA ke D3 tetap sama ya. Masukkan saja atau pilih saja penyesuaian ijazah. Oke. Karena saya saat naik pangkat adalah reguler, berarti saya pilih reguler. Nah, kemudian kita akan diminta untuk memasukkan atau mengupload SK kenaikan pangkat yang sudah kita miliki. Yang ada dokumennya tadi ya. Tinggal kita klik saja, kemudian cari SK. Mana SK saya? Nah, ini misalnya SK KP2B. Dia akan loading, jika sudah terupload, maka akan muncul dokumennya. Jika sudah dilengkapi semua, selanjutnya klik simpan. Sampai di sini apa? Kenapa? Tampilan? Sampai di sini sudah masih cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Di slide ada pertanyaan deh? Terus saja sambil kita lihat ya. Untuk jenis layanan, itu kan sudah ada yang tanya tentang jenis layanan. Nanti kita akan jelaskan ya pada saat menjelaskan untuk modul layanan. Kemudian kita ke menu berikutnya, kita ke menu jabatan. Di sini ada dua submenu ya di dalam menu jabatan. Ada data jabatan dan data jabatan tambahan. Data jabatan tambahan ini diperuntukkan misalnya untuk guru yang memperoleh tugas tambahan sebagai kepala sekolah ataupun mungkin fungsional kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala puskesmas ya untuk itu, atau mungkin misalnya kita yang memiliki jabatan yang lain misalnya seperti misalnya ada Pak Rahmat misalnya dia Kasubdit PPI di sini kan. Nah kebetulan misalnya kabitnya kosong. Jadi sementara beliau di PLTK. Nah data jabatan tambahan seperti itu PLT itu silakan Bapak Ibu masukkan di data jabatan tambahan. Tapi kalau tidak ada atau mungkin jabatan yang lainnya, hanya satu jabatan yang kita miliki misalnya hanya guru atau pelaksana seperti saya ya tinggal dimasukkan aja di data jabatan saja. Jika tidak ada tugas tambahan atau jabatan yang berupa pelaksana tugas yang lainnya gitu ya. Untuk menambahkan seperti yang tadi juga di menu data jabatan tinggal akan ditambahkan. Di sini dipilih unit kerjanya. Misalnya saya di Badan Kepegawaian. Di sini ya. Kalau misalnya ternyata nanti pada saat menginput jabatan, ini kan namanya riwayat itu kan ada jabatan-jabatan yang dulu mungkin unit kerjanya sudah berubah dengan yang sekarang. Jadi Bapak Ibu dan ternyata di sini di pilihan ini misalnya tidak ada lagi dinasnya atau sudah berganti nama atau sudah pecah misalnya kan. Silahkan aja nanti diklik di sini tidak terdata. Kemudian Bapak Ibu ketikkan manual saya di sini. Misalnya nih nggak ada. Dulu kan namanya bukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, misalnya Badan Kepegawaian Daerah misalnya. Nah, seperti ini. Tinggal diketikkan saja jika ternyata ada unit kerja yang tidak terdata di aplikasi Sinetron ini ya. Tapi jikalau ada, tinggal pilih aja di sini, diklik aja. Kemudian dicari unit kerja yang ingin Bapak Ibu cari ya. Tinggal dipilih kalau sudah ketemu. Kemudian, oh ya, untuk di Sinetron ini juga mengakomodir sampai ke unitnya ya. Sampai ke unit terkecilnya. Misalnya, saya di BKD-nya adalah di bidang kepegawaian. Kemudian kebetulan saya di bawah bidang mutasi dan promosi pegawai. Kemudian tipe jabatan yang di sini ada dua karena di bidang mutasi ini hanya ada dua jabatan ya, jabatan pelaksana yaitu saya dan juga atasan saya yang jabatannya adalah pengawas. Nah, karena saya pelaksana, saya pilih jabatan pelaksana. Untuk jabatannya bisa langsung diketik saja, nanti jika terdata jabatan Bapak Ibu akan muncul secara otomatis. Misalnya jabatan saya adalah pengadministrasi kepegawaian. Ya, di sini ya, tinggal dipilih saja pengadministrasi kepegawaian, nanti akan muncul PMT-nya kapan. Dilihat di SK jabatannya ya, jadi masing-masing punya SK jabatan. Saya mendapatkan jabatan ini waktu itu adalah 20 Oktober 2017, 20 Oktober 2020. Di sini pejabatnya di SK saya yang menandatangani adalah sekretaris daerah, kemudian nomornya ya tinggal disesuaikan dengan nomor yang di SK-nya, tanggal SK dilihat lagi di SK-nya,
menyesuaikan seperti itu ya. Misal saya samakan dengan ini, status jabatannya adalah jabatan definitif. Di sini ada pilihan ya, definitif, PJ, atau pejabat sementara atau PJS ya. Saya pilih definitif, jenis SK-nya adalah SK jabatan. Oke, jika sudah, saya tinggal melengkapi evidennya atau bukti pendukung dari riwayat jabatan yang saya miliki ini Bapak Ibu ya. SK jabatan 2020. Oke, kalau sudah itu semuanya tinggal disimpan saja Bapak Ibu. Dan jika sudah, ternyata pada saat saya sudah mengentri jabatan saya di 2020, ternyata saya ingat, oh iya dulu saya pernah di unit kerja yang lain, saya pernah punya riwayat jabatan yang lain. Ya nggak apa-apa, di entry aja. Seperti yang saya bilang tadi ya, untuk urutan data yang tampil nanti akan menyesuaikan dengan TMT-nya. Sekarang saya coba, misalnya saya dulu pernah di bagian umum. Ya, umum. Tidak ada. Jadi, ya, ternyata unit kerja yang saya di bagian umum sudah tidak ada ya di data yang sekarang. Jadi saya klik di sini, tidak terdata ini sampai dengan berwarna hijau. Tinggal diketik manual aja, bagian umum. Misalnya ya. Oke. Randy join nggak Randy ya? Randy join nggak? Ada sedikit masalah. Oh ya, di sini kan ada jabatan, ada banyak nih, ada eselon 1, 2, 3 ada eselonnya ya. Untuk jabatan pelaksana ya nggak usah dipilih eselonnya Bapak Ibu ya, tinggal diklik aja ke bawah, scroll ke bawah aja, nanti akan muncul jabatan pelaksana. Kalau jabatan pelaksana, kalau fungsional ya tinggal dipilih jabatan fungsional. Kalau jabatan administrasi atau jabatan struktural atau jabatan eselon, tinggal dipilih atau sesuaikan dengan eselon yang Bapak Ibu miliki saja. Jadi sini saya pilih jabatan pelaksana. Nama jabatan saya waktu itu misalnya adalah administrasi keuangan. Oke, TMT waktu itu saya dapat Januari 2017 misalnya ya. Misalnya seperti ini. Jabatnya adalah sekretaris daerah. Nomor SK-nya, tanggal SK-nya juga disesuaikan dengan tanggal SK yang tertera di SK jabatan Bapak Ibu. Statusnya adalah jabatan definitif, kemudian SK-nya adalah SK jabatan. Oke, tinggal dipilih lagi dokumen pendukung yang akan di-uploadnya. Di sini saya pilih SK jabatannya. Ya sudah, seperti yang tadi ya, tinggal disimpan saja. Nah ini Bapak Ibu ya, dia otomatis akan tersusun karena yang paling akhir atau yang paling atas itu adalah dokumen atau mungkin riwayat yang paling terakhir ya, riwayat yang paling aktual yang kita miliki yang akan tampil di urutan paling atasnya, gitu. Oke, setelah itu ada riwayat kenaikan gaji berkala. Udah saya enter lagi. Putri, bisa login pakai akunnya Pak Rahmat nggak yang kepegawaian? Bentar ya Bapak Ibu ya, ini saya hapus dulu riwayat. Oh nggak usah di Putri, nggak, oke, sip. Nah ini di data kenaikan gaji berkala kan seharusnya ini masih kosong ya karena saya belum mengisi apapun. Jadi di menu data kenaikan gaji di menu kenaikan gaji berkala ini Bapak Ibu, selain dia memuat riwayat kenaikan gaji berkala, di sini juga memuat seluruh riwayat penggajian kita mulai dari CPNS sampai dengan saat ini. Jadi kalau misalnya Mas saya kan baru berkala 2 kali, kok ini banyak amat datanya gitu kan. Dilihat di sini aja Bapak Ibu, jenis kenaikan gajinya. Ya kan? Di sini jenis kenaikan gajinya nanti akan muncul berbeda-beda. Gaji yang muncul karena SKCPNS maka akan diberikan keterangan SKCPNS. Gaji yang berubah karena kita mendapatkan perubahan status ke 100% sebagai PNS maka akan ditandai dengan keterangan SKPNS. Gaji yang muncul karena kenaikan pangkat maka akan ditandai juga dengan SK kenaikan pangkat. Di sini untuk memudahkan kami untuk men-tracing ya riwayat penggajian Bapak Ibu. Karena nantinya target kita sih dari sinetron ini ke depannya juga kita bisa gunakan untuk mencetak data riwayat hidup. Seperti yang kita ketahui kan di format baku data riwayat hidup itu kan ada riwayat penggajian juga ya, riwayat kepangkatan, riwayat pekerjaan, kemudian juga riwayat penggajian. Jadi nanti riwayat penggajian
dengan dibuat seperti ini, seluruh riwayat penggajian yang Bapak Ibu miliki, baik karena dia perubahan status CPNS ke PNS, kenaikan pangkat, ataupun juga kenaikan gaji berkalanya, itu akan terdata oleh sistem dan nantinya akan mempermudah kita saat mencetak daftar riwayat hidup. Jadi kalau misalnya ternyata di sininya banyak banget yang muncul, nggak usah bingung karena memang seluruh riwayat penggajian yang kita miliki akan tercatat di sistem sinetron ini, bukan hanya berkala. Kebetulan masuknya di menu berkala itu saja. Ya, jadi bukan bukan kesalahan ya nanti kalau muncul. Oke, kemudian saya kasih contoh untuk saya sudah pernah mengajukan riwayat berkala di tahun sebentar ini cek dulu. Ya. Lagi, oke misalnya. Oke ya, ini misal saja ya. Waktu itu saya pernah mengajukan berkala pada saat saya golongan 2A, TMT-nya 2017 misalnya. TMT 1 April 2017 ya. Kemudian pejabatnya adalah Kepala BKPSDM. Boleh Bapak Ibu lengkapi seperti ini atau singkat Kepala BKPSDM juga nggak apa-apa. Nomor SK-nya, misalnya tanggal 2017, tanggal SK-nya. Misal tanggal 14 Maret, masa kerja saya, ini hanya misal saja ya, sekali lagi ya, 7 tahun, 4 bulan misalnya. Gaji pokok saya misalnya segini. SK-nya adalah SK kenaikan gaji berkala, tinggal dipilih saja. Kemudian dimasukkan atau diunggah atau diupload ya dokumen SK-KGB yang sudah kita pernah peroleh. Di sini saya ambil yang 2017, sudah terupload seperti ini, kemudian diklik simpan saja. Biarkan prosesnya loading. Ya, nanti digabung kan. Apa ini? Bentar. Jaringannya sebentar ya. Ayo, sebentar ya. Ini jaringannya ini. Sebentar. Bilang juga yang guru itu
Nah, sebentar ya Bapak Ibu, sepertinya sedang ada kendala di server sinetronnya. Nanti kalau sudah kita lanjut lagi, kita akan koordinasi dulu dengan IT yang di Kominfo. Terima kasih. Oke, sambil nunggu servernya normal, nih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke link Slido kita. Suaranya nggak jelas ya. Oke, sambil saya jelas, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, sambil saya jawab sedikit ya, yang terkait ini. Pak Arta bisa juga nggak? Oh, udah dijawab yang itu ya? Oke, jadi misalnya seorang, ini ada yang nanya, jadi misalnya seorang pegawai yang akan mengusulkan kenaikan pangkat atau berkala, tidak perlu lagi Kasubag Umum yang mengurusnya, mohon petunjuk. Jadi gini Bapak Ibu ya, nanti kita akan menjelaskan lagi terkait jenis layanan apa saja sih yang harus atau yang bisa diajukan melalui sinetron ini. Salah satunya adalah berkala. Untuk kenaikan pangkat karena jenisnya sangat banyak, kemudian dokumen yang harus kami periksa juga sangat banyak. Ada beberapa modul juga yang nantinya masih harus disiapkan terlebih dahulu untuk kenaikan pangkat, masih seperti yang kemarin, masih menggunakan hard copy dan juga soft copy yang kami minta langsung untuk diserahkan ke BKD-nya. Namun untuk berkala, tugas Kasubag Umum nantinya adalah mengajukan atau mungkin memverifikasi pengajuan pegawai yang bersangkutan, kemudian mengupload surat usulan atau surat pengantar dari perangkat daerah masing-masing. Nanti saya akan menjelaskan terpisah ya terkait hal ini. Kenaikan berkala sudah. Untuk berikutnya Pak Suwito, kenaikan pangkat belum ya Pak ya, hanya berkala dulu. Dan ada beberapa layanan kepegawaian yang lain. Aplikasi sinetron ini berlaku satu satunya, jadi sebelum tersebut semua pelayanan kepegawaian masih manual ya Pak, karena ada pegawai yang naik gaji berkala Desember 2021. Apa tadi? Oh gitu. Ya, intinya sih diharapkan per 1 Desember ini layanan sinetron ini sudah aktif ya, pengajuan layanan itu sudah melalui aplikasi untuk beberapa jenis layanan yang nanti kita akan akomodir terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika mengurus berkala sudah secara online, bagaimana teknis amprahnya? Nah, amprahnya tinggal diamprah aja nantinya kan. Jadi gini, untuk teknisnya sih kurang lebihnya saat mengajukan layanan Bapak Ibu tuh nanti setelah SK-nya jadi pun tidak perlu ke BKD lagi, tapi tinggal kalau di rumah ada printer ya tinggal di-download dan dicetak sendiri. Pengamprahannya kami coba akan koordinasikan dulu ke BPKD, yang jelas sih dokumennya nanti akan tertandatangani secara elektronik ya, dan tanda tangan elektroniknya juga sudah terverifikasi oleh Badan Cyber dan Sandi Negara yang validitasnya juga sudah diakui. Jadi seharusnya tidak ada masalah untuk kevalidan dokumennya begitu. Kemudian berikutnya, jadi setiap pegawai harus punya aplikasi ini sendiri-sendiri ya, tidak harus ditumpukan ke Kasubag Umum semua urusan kepegawaian yang bersangkutan. Ya betul, setiap pegawai memang mempunyai aplikasi sendiri-sendiri. Dalam artian mereka bisa mengakses sendiri-sendiri, tapi bukan berarti juga Kasubag Umum dan kepegawaian atau yang Kasubag Umum dan perencanaan yang tupoksi kepegawaian masih menyatu di situ terlepas begitu saja, tidak ya, tapi juga masih punya tanggung jawab untuk memonitoring semua layanan atau mungkin membuat buku jagaan gitu ya terkait berkalanya siapa, untuk diingatkan ke pegawainya untuk mereka kemudian mengajukan melalui sinetron ini. Sekali lagi yang tadi saya sudah bilang ya, Kasubag Umum juga punya kewajiban untuk memverifikasi semua layanan yang diajukan melalui sinetron. Karena tanpa ada verifikasi dari Kasubag Umum, semua jenis layanan otomatis akan tertolak jika tidak ada verifikasi dari Kasubag Umum dan juga tidak diupload surat pengantar dari Kasubag Umumnya. Yang berikutnya, riwayat jabatan. Sebentar. Riwayat jabatan ketika pegawai sebelum mutasi ke Lambar masih di kabupaten lain, apakah perlu dimasukkan juga bos? Ya perlu, tetap dimasukkan aja, silahkan, tidak apa-apa. Kemudian maaf mau tanya,
Jadi bagaimana cara mengajukan kenaikan gaji berkala? Saya coba dari 1 minggu yang lalu, tetap tidak bisa. Nanti kita harus lihat dulu tidak bisanya kenapa. Yang paling sederhana sih mungkin dari beberapa yang seperti ini kemarin saya sudah ada yang, mengadukan ke kami, dia tidak bisa karena yang pertama dokumennya belum dilengkapi. Jadi ada beberapa dokumen yang saat kita mengajukan layanan itu sifatnya mandatori alias dokumen wajib. Jika dokumen wajib itu belum diisi riwayatnya atau belum dilengkapi riwayatnya, maka secara otomatis pengajuan layanan tidak akan bisa diajukan karena dokumennya akan kosong. Ada beberapa pegawai yang mencoba mengupload SK, misalnya SK berkala, SK berkala sih, iya SK berkala di menu layanan. Dia tidak akan bisa, pasti akan tertolak secara sistem karena riwayatnya seharusnya itu dilengkapi dulu di riwayat. Nanti jika lengkap maka otomatis sudah akan diisi sendiri. Maaf Bapak Ibu, saya mau tanya untuk bagian pendidikan sekolah tinggi, manajemen, informatika, dan komputer dan majalah lampu tidak ada data list. Oke ya, nanti kalau aplikasinya sudah lancar, kita akan coba lagi. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, ini ada sedikit kendala di server sinetronnya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung diketik aja di link slide yang sudah di-share Bu Dede tadi. Nanti kita akan coba jawab satu persatu sambil menunggu server sinetronnya aktif kembali. Terima kasih.
Iya. Oke Bapak Ibu kita lanjutkan kembali ya. Maaf terjeda sebentar. Tadi kita sudah sampai di kenaikan berkala. Ada yang nanya di Slido gimana cara pengajuannya? Cara pengajuannya nanti lebih detail saya jelaskan ya saat saya menjelaskan di modul 120 orang. Di modul pengajuan layanan. Ini hanya untuk menginput riwayatnya saja dan ternyata ini tadi nggak tersimpan. Oke, saya ulangi lagi untuk menginput data kenaikan gaji berkala kita. Ini ingat ya, ini riwayatnya bukan pengajuan layanannya di menu ini ya. Untuk menu layanan nanti akan berbeda sendiri. Oke, sekarang saya akan tambahkan riwayat berkala saya terlebih dahulu. Misalnya saya berkala di golongan 2A pada saat tahun 2017 bulan April. TMP-nya adalah TMP 1 April 2017. Pejabat tangannya adalah Kepala Bidang PSDM. Nomor SK-nya ini misalnya tanggalnya di bulan Maret. Saya tanggal sekian atau tanggal 9. Masa kerjanya misalnya ini. Gaji pokoknya misalnya ini. Kemudian jenis SK-nya tentu saja adalah jenis SK kenaikan gaji berkala ya. Kemudian saya pilih dokumen pendukungnya. Jangan sampai dokumen pendukung tidak diupload ya Bapak Ibu ya, karena nanti kami saat memverifikasi layanan, kami akan membandingkan dokumen-dokumen kepegawaian yang Bapak Ibu miliki untuk bisa menghasilkan data layanan yang akurat nantinya hasilnya. Kemudian ini dokumennya, kalau sudah tinggal diklik simpan, yakin, tunggu sampai dia tersimpan. Kemudian jika ada yang lain lagi, ya tinggal diklik tambah lagi. Ya. Kemudian di sini di golongan saya di golongan 2B tahun 2019 misalnya. April. Nantinya seperti yang tadi tinggal dilengkapi aja keterangannya sesuai dengan dokumen pendukung yang Bapak Ibu miliki. Sebentar. Suaranya bergema. Ini siapa yang gitu? Ini kecilin dikit. Oke, speakernya kecilin dikit. Suaranya menggema. Nilainya nggak bisa dikecilin lagi. Udah mentok segitu ini. Misalnya tanggalnya tanggal 4 deh. Masa kerjanya 9 tahun 4 bulan. Misalnya. Atau mungkin 9 tahun 0 bulan deh. Kalau biasanya di berkala itu tidak menyebutkan bulannya ya. Hanya tahunnya saja. Misalnya gajinya misalnya segini. Oke. Gaji ini bisa diketik manual ya. Ya disesuaikan aja lah dengan yang tertera di SK berkalanya saja. Kemudian dokumennya jangan lupa terus selalu diupload ya, setiap jenisnya harus disertai dengan dokumen pendukungnya. Jika sudah disimpan saja. Put sambil diverifikasi yang punya saya put nanti jadi saat pengajuan sudah terverifikasi. Oke, untuk kenaikan gaji berkala sudah ya Bapak Ibu ya. Ini sudah saya input semua. Seperti yang saya bilang tadi, di menu kenaikan gaji berkala ini tidak hanya memuat informasi terkait kenaikan gaji berkala saja, tapi juga memuat riwayat penggajian yang Bapak Ibu miliki, baik dia dari SKCPNS-nya atau yang tercantum di SKCPNS-nya ya, atau mungkin di SK perubahan status PNS-nya, kemudian juga yang kenaikan gaji yang timbul dari kenaikan pangkat Bapak Ibu. Oke, jika sudah kita ke pendidikan formal, ini saya masih kosong, tinggal ditambahkan saja, boleh dari yang terakhir, dari SD ke yang terakhir, atau mungkin dari apa namanya yang paling tinggi itu ke yang paling awal gitu ya. Oke, bisa. Tapi ingat yang di riwayat pendidikan formal ini adalah data pendidikan yang sudah diakui secara kepegawaian ya. Atau bahasa sederhana ini sudah disesuaikan deh gitu yang sudah muncul di SK kepangkatan Bapak Ibu. Jika belum ya tidak perlu di-entry. Atau nanti entry-nya saat sudah disesuaikan atau sudah diakui secara kepegawaian. Oke, misalnya saya dari SD dulu deh. Yang pendidikannya tentu saja tinggal dipilih SD atau MI sederajat, nama sekolah misalnya, ini misal aja ya.
Misalnya ini jurusan yang tentu dikosongkan saja karena SD nggak ada jurusan. Tahun masuk berapa saya SD? Misalnya, nah misalnya 6 tahun jadi berapa? 89 tambah 6. 89 tambah 6 berapa? 89 tambah 6, 97 ya. 95. 95. Nomor ijazah, ya ditulis aja nomor ijazahnya. Sekolahnya tinggal diketikkan saja, IPK dikosongin, dikosongin maaf. Nilai IPK itu tinggal dilihat di nilai ujiannya aja. Misal waktu SD saya segini misalnya. Nah, lokasinya, ya ini bisa diketik manual ya. Contohnya misalnya di Bemo. Ini kan ada contohnya Bemo, Kota Bumi, Metro dan sebagainya. Oke, saya misalnya sekolah di luar negeri ya tinggal dimasukkan saja gitu ya. Ijazah, tinggal diupload ijazahnya, ijazah SD. Transkrip. Pendidikan yang masih awal-awal itu kan biasanya jadi satu ya, ijazah di depan, nilainya ada di belakang gitu. Kalau memang ada yang terpisah ya tinggal di upload 2 kali aja, yang di atas ijazah, yang di bawahnya transkrip gitu Bapak Ibu ya. Atau kalau misalnya dia memang bentuknya bolak-balik ya tinggal di-upload aja dokumen yang sama yang scanan di sebaliknya ya. Maaf, salah. Ya. Bisa kok. Bisa kok. Oke, jika sudah terupload, kemudian tinggal disimpan. Oke, jika sudah SD sudah kan, berarti tinggal ditambahkan untuk SMP-nya. Di sini tinggal dipilih saja SMP atau MTS sederajat, jenis pendidikan, jenjang pendidikannya juga SMP sederajat, nama sekolah misalnya ini, sekolah saya, jurusannya juga dikosongkan karena belum ada jurusan. Tadi saya lulus 95, berarti saya masuk 95 ya, Dek? Jadi 9 lulus SMP, jadi saya 98 ya, Dek ya. Ya enggak, ini misal aja. Di contoh di sini selain contoh nomor SK-nya, nomor ijazahnya, nama kepala sekolahnya ya tinggal dilihat aja di dokumennya ya. Nilainya tinggal dimasukkan juga. Pendidikan, semuanya di ini ya, Put ya. Udah dari atas ke bawah sudah semua. Lokasinya tinggal diketik manual saja. Lokasi tempat bersekolah dulu di mana. Kemudian diupload ijazah SMP-nya. Oke, jika sudah tinggal disimpan. Ya, yakin ya tinggal yakin saja ya. Yakin. Ini yang chat rame nih. Siapa yang chat? Oh. Oke, tambahkan lagi kalau masih ada jenjang pendidikan yang lain. Misalnya SMA-nya, kita pilih SMA SMK. Nah, waktu itu saya SMK negeri misalnya kan. Biasanya kalau dua di SMK itu kan biasanya ada jurusan ya, SMA juga ada jurusan yang ada gitu. Tinggal diketikkan manual saja boleh. Misalnya ini tahun masuknya tadi 9 berapa saya sama? 98 ya. 98. Lulusnya berarti 2001 ya, Dek? 1. Oke, nomor ijazahnya misalnya ini. Nama kepala sekolahnya ini. PK-nya misalnya ini. Lokasinya kalau di Bandar Lampung ya tinggal ditulis aja ya di Bandar Lampung ini. Kemudian tinggal dimasukkan saja ijazahnya, harus diupload. Ini. Kemudian jika sudah tinggal diklik simpan saja. Nah, sekali lagi ingat ya, dokumen yang diupload adalah bentuknya atau formatnya adalah PDF yang tidak lebih dari 1 mega file size-nya, besaran filenya. Jadi seperti ini kalau kita sudah isi, atau sudah kita lengkapi data riwayat pendidikannya akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dari SD, SMP, SMA-nya sudah ada. Dan di sini ada, kalau kita lihat baik di riwayat kenaikan gaji berkala ataupun pendidikan ini
selalu ada status yang muncul seperti ini, verifikasi kepegawaian, verifikasi kepegawaian. Ini berarti harus menunggu verifikasi dari kepegawaian yang ada di BKD ya, sampai nantinya statusnya akan berubah menjadi terverifikasi. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian pendidikan informal ini adalah pendidikan lain ya, di luar diklat struktural, kemudian di luar pendidikan formal kita. Misalnya pelatihan-pelatihan yang lain atau ikut seminar ada menunya sendiri. Yang jelas intinya adalah pelatihan-pelatihan lain yang di luar pendidikan formal kita. Oh ya, tadi juga ada yang nanya, Dharma Jaya nggak ada ya? Jurusan apa deh? Sambil saya jawab ya yang tadi ya. Nah, untuk S1 dan D4 di sini juga akan muncul. Oh ya, misalnya tadi ada yang nanya, Dharma Jaya nggak ada katanya gitu. Oke, saya pilih diploma 4 dan sarjana. Dan di sini nanti akan terpisah lagi antara diploma 4 dan sarjana. Jangan sampai salah pilih. Kalau misalnya memang S1 sarjana ya sarjana, tapi kalau misalnya dia D4, dia dipilih aja diploma 4-nya. Misalnya sarjana. Dharma Jaya deh ya. Dharma Jaya. IBI, tapi masih IBI. Oke, untuk tema sistemik mungkin waktu itu belum ada ya, apa namanya, di data kita belum apa namanya, tidak tercantum nama dari Dharma Jaya yang lama, matematika sistemik. Sekarang munculnya sudah IBI, nanti kita laporkan dulu ya ke IT-nya untuk dimasukkan juga Dharma Jaya waktu masih sistemik ya. Tapi kalau yang jadi masalah tadi jurusannya apa kampusnya deh yang nggak ada? Pendidikan mana? Ini ya. Ini ya. Oh, dia masih sistemik. Oh, dia mau ini ya, daftar apa nama kampusnya ya. Oke, untuk sistemik Dharma Jaya nanti kita laporkan supaya nanti ditambahkan di daftar universitasnya. Untuk yang tidak ada, informasinya di sini yang tidak ada, kan ada beberapa yang datanya sudah ada, Bapak Ibu tinggal mengetik saja, nanti akan muncul otomatis dan dipilih ya. Tapi kalau ternyata data yang dicari tidak ada, silahkan dilaporkan, nanti kami teruskan ke programmernya untuk ditambahkan datanya. Gitu. Terus kemudian ada yang nanya lagi deh, untuk data pendidikan informal itu berapa tahun terakhir? Bebas ya Bapak Ibu ya. Silahkan mau berapa tahun terakhir pun silahkan dimasukkan aja nggak apa-apa kok. Nggak ada batas maksimalnya, maksimal tahunnya tidak ada. Jadi selama itu memang Bapak Ibu anggap perlu untuk di-upload ke sini atau dimasukkan ke riwayat pendidikan informalnya, silahkan aja, tidak apa-apa gitu ya. Untuk di diklat juga sama, seluruh riwayat diklat dimasukkan saja nggak apa-apa, dari diklat prajabatan atau latsar sekarang namanya ya, ataupun mungkin diklat tim segala macam, nanti masuknya akan di menu diklat ini. Seminar atau workshop juga sama, tinggal dilihat aja atau mungkin tinggal ditambahkan saja dokumen yang dimiliki. Misalnya saya punya riwayat seminar atau workshop yang ingin saya tambahkan, tinggal di sini datanya ya. Oke, misalnya saya pernah ikut sertifikat ini ya, apa namanya, sosialisasi virtual manajemen ASN misalnya. Tinggal saya tambahkan aja nama seminarnya ini, lokasinya kalau misalnya sekarang kan kebanyakan online ya tinggal hostnya di mana aja. Kalau hostnya di Jakarta ya tinggal dimasukkan aja di Jakarta gitu. Tahunnya tahun 2020, kedudukannya pada saat itu sebagai apa? Kenapa? Kalau sebagai peserta ya peserta, kalau sebagai panitia, pembawa makalah, dan seterusnya tinggal dipilih saja. Lembaga penyelenggara di sini kan ada misalnya kantor regional 5 BKN, tinggal ditulis saja kantor regional 5 BKN Jakarta. Lembaga penerbit sertifikat juga sama. Nomornya ini, tanggalnya 13 Agustus 2020. Ya, tinggal di upload aja filenya. Sekali lagi bisa kalau dari laptop bisa drag drop seperti ini ya, bisa ditarik dan lepas di kolom upload jabatannya.
upload SK-nya maksudnya. Jika sudah tinggal disimpan. Selanjutnya kita tinggal menunggu dari verifikasi bawah. Pasti nanti yang harus diburu. Tentunya harus ngantri. Sementara mungkin di antara 4.000 itu ada bulan depan yang harus kenaikan gaji berkala gitu. Dan kalau nggak kita verifikasi kan yang bersangkutan tidak akan bisa mengajukan layanannya gitu kan. Jadi mungkin itu akan jadi prioritas atau mungkin nantinya akan dipecah verifikasinya di unit kerja masing-masing misalnya seperti itu. Tapi kita masih menunggu saya seperti apa nantinya. File yang di-scan harus asli atau fotokopi? Kalau ada yang asli, lebih baik yang asli. Jadi kita tidak perlu lagi namanya dan sebagainya. Karena dokumen yang diupload, ya saya lupa kasih tahu ya, dokumen yang diupload di sini jika bukan dokumen asli atau scan dokumen asli, itu harus dilegalisir, tapi beda dengan Mais APK kemarin, legalisirnya cukup di Kasubag Umum dan Kepegawaian di perangkat daerah masing-masing. Jadi tidak perlu ke BKD lagi Bapak Ibu ya, khusus untuk sinetron ini, legalisir jika dokumennya tidak asli atau fotokopi, cukup di unit kerja masing-masing. Jadi Kasubag Umum dan Kepegawaiannya pun bisa, termasuk yang misalnya di puskesmas, bisa Kasubag UP-nya, karena Kasubag TU-nya ya, yang melegalisirnya tidak apa-apa. Atau mungkin yang di sekolah-sekolah, kepala sekolahnya saja tidak apa-apa, cukup seperti itu. Tapi jika ada dokumen asli tentunya akan lebih baik ya, karena mengurangi ya kerepotan Bapak Ibu juga lah gitu. Kalau ada dokumen aslinya ya. Ada lagi Dek? Pengisian data sudah bisa dimulai dari 3 bulan yang lalu. Jadikan lagi. Oke, sementara habis. Bentar. Internet connection is unstable. Oke, kita lanjut dulu ya. Sambil kalau ada yang mau bertanya silahkan. Untuk menu selanjutnya izin dan tugas belajar jika ada ya. Jika pernah mengajukan izin belajar atau tugas belajar tinggal di entry seperti ini. Ya, jenisnya apa misalnya izin belajar. Saya pernah izin belajar. Pendidikannya apa namanya? Mulai pendidikannya adalah S1 sarjana. Misalnya Universitas negeri nggak sih? Oh ya, misalnya ini deh yang gampang nih. Nih, saya kemarin banyak ketemu kawan-kawan yang kesehatan ya, banyak yang mengajukan ke Prisewu misalnya. Tinggal dipilih seperti misalnya spesialisasi Prisewu, prodinya apa misalnya. Misalnya ilmu keperawatan misalnya ya. Masuknya kapan? Ya tinggal dimasukin aja. Saya tahun 2020. Tahun ajaran. Buat seperti ini, pejabat dalam surat. Izin belajar siapa yang tanda tangan biasanya? Saya tidak ya. Saya seperti ini. Tanggal suratnya misalnya, misal tanggal segini ya, nomor suratnya. Nah, lokasi belajarnya misalnya dimasukkan aja ya. Sponsor jika ada sponsor, jika tidak ada ya dikosongkan saja. Jenis belajarnya. Nah, kalau misalnya ini
pada saat menginput riwayat ini, Bapak Ibu masih dalam proses proses kuliahnya lagi jalan gitu ya, tinggal dipilih dalam proses ya. Tapi kalau misalnya sudah lulus ya tinggal dipilih lulus aja. Tapi kayaknya nggak mungkin yang bawah 2 ini nggak mungkin ada yang tidak lulus lah ya. Mudah-mudahan sudah lulus semuanya. Kalau dalam proses tinggal dipilih aja dalam proses. Kemudian tinggal diupload emailnya, izin belajarnya. Seperti ini kira-kira. Kalau sudah tinggal diklik sponsor, kalau nggak ada tinggal tulis subscribe. Ya, untuk dokumen ini kan wajib diisi semua. Tapi kalau ternyata sponsornya atau ada beberapa hal yang memang kita tidak memiliki, tinggal diisi dengan strip ini aja ya. Ketika sudah tinggal disimpan. Oke. Selanjutnya belajar sudah organisasi. Ada beberapa yang mungkin kurang lebih agak mirip ya dengan SAPK kemarin. Organisasi ini yang diinput adalah organisasi yang menunjang kompetensi kita sebagai pegawai, misalnya PGRI kalau guru gitu kan, atau mungkin anggota ikatan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, atau mungkin perawat, bidan dan sebagainya lah ya. Yang penting ya masih ada hubungannya dengan jabatan yang kita ampu sekarang, yang bisa mendukung kompetensi jabatan kita. Intinya itu aja. Kalau tidak, ya tidak usah. Misalnya ketua klub catur di kelurahan, Bapak Ibu, ya nggak usah, itu nggak perlu dimasukin. Yang menunjang jabatan kita aja. Kalau selain itu mah nggak usah di-input ya. Kemudian kita ke riwayat keluarga. Riwayat keluarga ini tidak perlu sampai ke orang tua, tidak harus mendetail sampai ke orang tua, tapi cukup cukup pasangan dan juga anak-anak saja. Jadi diringkaskan sajalah gitu. Oke, misalnya saya coba ya, saya input, misalnya saya pengen input istri saya, ini misalnya istri saya. Kalau seandainya pasangan kita PNS ya, tinggal di siniin aja. Ini aja ya Ibu ya, ininya tanda ininya nih, tombol ini. Kalau misalnya pasangan kita adalah PNS ya tinggal diklik ini aja. Ya digeser. PNS Lampung Barat aja apa semua? PNS Lampung Barat ya, maaf ya. Ya, catatannya begini, jika pasangan Anda adalah PNS Lampung Barat, tinggal diklik sini. Tapi kalau PNS tapi bukan Lampung Barat, nggak usah diklik ini, cukup diklik diketikkan namanya saja di sini, ya. Tapi kalau dia PNS Lampung Barat, tinggal dipilih sini. Kalau misalnya nanti kalau bukan PNS kan ini dibuang dulu ya, jangan sampai hijau dulu, tinggal dipilih namanya. Tapi kalau ternyata misalnya pasangan Bapak Ibu adalah PNS, ya ini diklik gini dulu, kemudian dicari dulu. Siapa yang rela ini? Misalnya Putri lah. Sudah ada belum Put nama kamu Put? Nah ini misalnya. Nah misalnya istri saya ini. Misalnya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jika memang istrinya sudah terdata di informasi kepegawaian ini atau di sinetron ini, maka otomatis namanya akan muncul seperti ini tadi. Saat saya nyari tadi kan. Nah ini kan seperti ini ya. Tapi kalau ternyata istri saya PNS di Lampung Barat loh, tapi kok datanya nggak muncul ya? Mungkin memang data istrinya belum masuk ke sinetron. Karena ini belum semua PNS terakomodir di sinetron ini ya. Kalau ternyata nanti saat login, ternyata Bapak Ibu tidak bisa login dan belum pernah login sebelumnya, berarti nama Bapak Ibu atau data Bapak Ibu itu belum masuk ke sistem sinetron. Nanti silahkan dihubungi admin kita ya, untuk nanti kita tambahkan terlebih dahulu database dasarnya, kemudian Bapak Ibu lengkapi ya. Seperti ini ya, kalau misalnya pasangannya adalah PNS seperti ini. Kalau muncul datanya seperti yang tadi itu, detailnya muncul, NIP segala macamnya muncul, berarti memang betul seperti ini. Tapi kalau enggak ya berarti belum ada di data kita gitu ya. Oke, istri saya bukan ini. Ya. Oke ya, seperti ini tinggal dilengkapin aja. Nggak maulah saya punya istri Putri. Ya. Ini misal saja. Oke ya, tinggal dilengkapi aja.
Ini data-data apa namanya, riwayat pernikahan, tanggal menikah segala macam ya, status istrinya. Nah ini kan di sini ada status istrinya, ada status pasangan lah, kita nggak usah bilang istri ya, status pasangan ya. Di sini ada istri saat ini telah meninggal atau telah bercerai. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin misalnya ada yang pernah melakukan pernikahan lebih dari 1 kali, pasangannya meninggal atau bercerai, berarti dia harus wajib di entry di sinetron ini ya, karena itu berhubungan dengan riwayat, nanti akan berhubungan dengan anak kita juga. Tapi kalau misalnya meninggal atau bercerainya sebelum jadi PNS dan tidak ada anak dari pernikahan tersebut, tidak perlu di entry di riwayatnya ya. Kalau misalnya ada efeknya ya harus di entry gitu kan. Kalau misalnya istrinya masih istri saat ini ya sudah dipilih istri saat ini begitu ya. Nomor karisnya misalnya ini masuk KP 4 atau tidak? Ya tentu saja tidak. Tentu saja iya maksud saya. Nggak mungkin istri nggak kita tunjangkan. Nah di sini ini yang diminta ya, akta nikah dan scan karisnya. Tinggal dipilih aja akta nikah. Ini misalnya ini akta lahir akta nikah. Ini apa tadi? Scan karis. Tinggal di karisnya atau karsunya ya untuk yang suaminya. Kalau sudah tinggal diklik simpan. Oke, jika pasangan sudah, tinggal ditambahkan riwayat anak jika sudah memiliki anak. Nah, dipilih dulu ini adalah anak. Nama anaknya siapa? Misalnya iya, nama anak siapa? Nama anak saya lah. Susah. Ya. Nah ini. Ya disesuaikan aja pendidikan terakhirnya apa, status pekerjaannya kalau belum bekerja dipilih belum bekerja, kalau sudah bekerja ya, jenis kelamin, status anaknya, anak kandung, tiri atau angkat. Kalau anak kandung ya pilih anak kandung, kalau anak tiri pilih anak tiri, tapi kalau anak angkat Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen apa namanya itu pengadilannya ya, surat adopsinya ya kalau lebih namanya, kayak gitulah intinya. Anak kandung kondisinya gimana, masih hidup atau sudah almarhum? Kalau masih hidup tinggal dipilih masih hidup, kalau sudah almarhum ya tinggal dipilih almarhum atau almarhumah ya. Ditunjang atau tidak. Nah ini ya, kalau misalnya Bapak Ibu punya, kan Bapak Ibu suami istri PNS nih misalnya, ya anak ditunjang oleh salah satu pasangan. Kalau misalnya anak tersebut tidak ditunjang kita, ya dipilih tidak ditunjang. Tapi kalau misalnya ditunjang, ya tinggal dipilih ditunjang. Misalnya anak saya yang nunjang istri saya, misalnya karena kebetulan istri saya PNS. Ya jadi untuk sayanya berarti tidak ditunjang gitu ya. Tapi kalau ternyata ditunjangnya di saya, ya tinggal saya pilih tunjang saja. Kalau sudah, tinggal dibuktikan dengan akte lahir anak aja, kemudian disimpan. Oke, penghargaan ini yang di entry hanya untuk memperingkas aja Bapak Ibu ya. Yang di entry hanya riwayat Satya Lencana Karya Satya ya, SLKS baik 10, 20 ataupun 30 tahun. Menambahkannya juga sama dengan yang lainnya ya. Di sini tinggal ini diketik manual ya, boleh disingkat, boleh diketik lengkap. SLKS 20 tahun ya tinggal SLKS XX atau ya kalau nggak susah ya tinggal SLKS 20 tahun, ini aja nggak masalah. Ya ini itu tanda jasa atau tanda kehormatan? Tanda jasa. Ya, nanti dikoordinasikan dengan kasubag disiplin ya. Jadi SK-nya apa? Nomor SK misalnya ini, tanggalnya misalnya tanggal segini. Untuk SLKS itu kan presiden yang menetapkan ya. Presiden, nama pejabatnya ditulis sesuai dengan yang tertera di SLKS-nya ya Bapak Ibu ya. Kemudian di-upload, saya nggak pernah ada SLKS ya. Saya pinjam dokumen yang lain ya, ini hanya contoh saja ya, jadi nggak perlu ditiru. Seperti ini. Kalau sudah ya tinggal disimpan. Nanti riwayat tanda jasa atau riwayat penghargaan yang pernah kita dapat akan otomatis
terupdate di sini. Put, verifikasi udah sampai mana? Terus, yang lagi ini udah pindah. Cuti juga sama. Enggak, kalau cuti nggak usah di entry. Cuti ini akan muncul sendiri nantinya kalau Bapak Ibu sudah pernah mengajukan cuti terhitung dari sinetron yang diberlakukan. Jadi yang lalu-lalu nggak usah di input lagi di sini. Untuk hukuman disiplin juga ada riwayatnya, tapi bukan PNS masing-masing yang mengisi. Data hukuman disiplin nantinya akan terisi otomatis dari BKD jika ternyata amit-amit ya sampai kejadian Bapak Ibu kena hukuman disiplin misalnya gitu. Kemudian ada prestasi kerja PNS. Untuk prestasi kerja PNS ini adalah SKP sebetulnya, tapi ini masih menggunakan format yang lama ya, masih menggunakan aturan yang lama. Untuk format yang barunya nanti masih akan disiapkan terlebih dahulu ininya atau modulnya, modul pendukungnya untuk mengikuti aturan yang terbarunya. Nah di SKP kan tinggal dilihat aja ya dokumen tersebut, pejabat penilai, atasan pejabat penilai dan seterusnya ya. Pilih pejabat penilai ini adalah nama PNS-nya. Misalnya ini nama fasilitas saya, kemudian atasan pejabat penilainya ini SKP 2000. Oh iya, untuk SKP ini cukup 2 tahun terakhir saja ya, cukup SKP 2019 dan 2020. Jadi tidak usah dari yang lalu-lalu nggak usah lagi, hanya cukup yang ini aja, cukup yang 19 dan 20 aja. Jadi untuk yang di atas itu atau sebelum itu tidak perlu diupdate atau diisi riwayatnya. Nilainya ini hanya misal aja Bapak Ibu ya. Misal seperti ini. Oke, ini bisa dinolkan. SKP 2000 mana SKP? Oke, kalau sudah disimpan. Oke. Kemudian tinggal ditambahkan SKP yang 2020-nya sama, berikutnya saya masih sama. Terhitung mulainya menyesuaikan dari SKP yang Bapak Ibu miliki ya. Nilainya ini dipilih SKP-nya. Oke, ini sudah tersimpan. Nah, sampai di sini seluruh riwayat atau data pribadi dan dokumen kita atau riwayat yang lainnya itu sudah terisi semuanya seharusnya. Jika sudah terisi semua seperti ini, untuk pelayanan seharusnya sudah bisa dilakukan dengan catatan data Bapak Ibu sudah diverifikasi oleh verifikator unit kerja ataupun nantinya di BKPSDM. Dan sudah tidak lagi muncul tanda-tanda merah, tanda-tanda seru merah seperti itu, tandanya berarti sudah diverifikasi. Seperti misalnya tadi kan waktu saya pertama kali entry data pribadi saya ini banyak muncul tanda seru nih. Nah tadi saya sudah diverifikasi oleh Bu Putri, tanda serunya sudah hilang, dan yang saya rubah itu sudah muncul di sini. Tadinya kan saat pertama kali masuk nama saya hanya Kristiawan saja, gelar karena tadinya belum saya masukkan gelar, ataupun sudah saya entry tapi belum diverifikasi, tapi gelar kemudian gelarnya itu tidak nempel di nama saya. Begitu sudah diverifikasi, maka gelarnya akan muncul nempel di nama saya. Begitu pula dengan jabatan. Jika riwayat jabatan belum diverifikasi, maka data jabatan kita tidak akan muncul atau mungkin muncul hanya sebatas jabatan yang sudah diverifikasi, belum yang terbaru. Misalnya jabatan terbarunya belum diverifikasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bud, sudah sampai mana Bud? Sudah ke bawah ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan lagi, Dek? Ini udah jam 11:30. Nanti ini videonya share kan?
Insya Allah nanti di-share. Videonya nanti insya Allah di-share ya. Untuk verifikasi data masih diutamakan yang mau naik pangkat. Belum diharuskan semua sekarang. Kamu buka aja sih stiker kamu. Bener deh. Oke. Ya. Untuk masuk ke aplikasi untuk verifikasi data ini masih diutamakan yang mau naik pangkat ya Pak, belum diharuskan semua sekarang. Verifikasi. Jadi untuk verifikasi, kalau verifikasinya itu kan gini, kalau data udah masuk ya berapapun data akan kami verifikasi. Mungkin pengisian kali ya. Kalau untuk pengisian kan tetap harus bisa dilakukan Iya. sekarang ya. Bisa langsung dari sekarang supaya nantinya saat kapanpun Bapak Ibu membutuhkan pelayanan kepegawaian tidak perlu menunggu lagi. verifikasi ya. Ya, tidak perlu menunggu verifikasi. Jadi sudah bisa langsung diajukan begitu saja. Oke. Ada lagi, Dek? Untuk masuk ke aplikasi sinetron ini username dan passwordnya apa ya Pak? NIP. Iya, NIP. Oke, untuk pengisian data pangkat SK awal 2A, tidak ada nomor SK BKN dan tanggal SK BKN. Mohon petunjuk harus diisi apa Pak? Kalau nggak ada di stripin aja. Oke. Mohon diulangi cara upload foto Pak untuk dijadikan foto profile. Phil, Oh. kalau untuk foto gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk ini di berkas elektronik ya. Foto ya. Oke, saya coba deh kalau gitu saya ganti foto yang lain. Tinggal di drag drop aja sebetulnya. Mana foto saya deh? Oke, misalnya saya mau ganti foto deh. Berapa gedenya? Apa foto? Ini saya mau ganti. Bentar ya. Bentar ya. Kalau untuk mengubah foto maksudnya gitu ya. Bentar ya. Saya stop share bentar, nanti saya share lagi ya. Saya mau rubah ini. Share. Kalau mau share semuanya gimana nih? Untuk Bapak Ibu lainnya, untuk pertanyaan bisa mengajukan via Slido yang ada di chat ya Bapak Ibu. Itu loh. Bukan yang ini ya. Betul. Oke, kalau untuk rubah foto yang sudah ada, kalau ngupload kan sebenarnya mudah aja ya, karena pada awal itu kan pasti akan selalu kosong. Semua pegawai itu pasti akan kosong fotonya. Tapi kalau mau diganti foto ya tinggal drag drop aja. Misalnya nih saya mau ganti foto saya yang baru dengan yang ini misalnya. Saya coba dulu ya. Nah ini. Tinggal ditarik, klik ditarik ke sini aja, ini sudah ganti fotonya. Itu kalau sudah ya tinggal disimpan lagi. Nanti dia akan berubah seperti ini. Nah ini kan fotonya sudah berubah ke foto berbaru. Di sini ya Bang Alam. Seperti ini. Ini fotonya ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah? Nggak ada ya. Oke, ini udah ya. Di apa? Sudah verifikasi semua. Oke, yang untuk modul pengisian data kepegawaian kita sudah selesai Bapak Ibu ya, sampai dengan dari data pribadi sampai dengan prestasi kerja sudah kita isi secara berurutan. Yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya adalah bagaimana cara mengajukan pelayanan. Itu sebenarnya yang paling ditunggu ya. Oke, saya keluar lagi. Untuk mengajukan layanan sama kita harus login terlebih dahulu menggunakan NIP sebagai username dan juga sebagai passwordnya. Misal ini NIP saya, passwordnya sudah saya isikan, kemudian diklik masuk aja. Oke ya. Kalau sudah, nah di sini ada tiga nih, ada tiga menu di sebelah kanan nih, sebelah kiri nih maaf. Ada dashboard yang menampilkan ini, ya. Kemudian ada pegawai yang sudah kita lewati tadi, menu pegawai yang sudah kita akses semua tadi ya. Kemudian ada menu layanan. Nah, inti dari sinetron ini adalah di sini sebetulnya. Untuk mengajukan layanan kepegawaian secara online. Untuk saat ini, belum semua jenis layanan bisa dilakukan atau bisa diajukan secara online. Jenis layanannya apa saja yang sudah bisa diajukan? Sebentar, saya klik tambah dulu. Nah, inilah yang sudah bisa diajukan secara online.
kenaikan gaji berkala, penerbitan kartu pegawai, karis atau karsu, izin belajar, cuti, dan juga satya lencana karya satya. Itu yang sudah bisa diajukan melalui sinetron ini. Jadi sementara ini baru ada 6 jenis layanan yang bisa diajukan melalui sinetron. Kita ajukan yang dari yang ini aja deh, yang paling sederhana dulu ya. Yang paling sering kita lakukan adalah kenaikan gaji berkala. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, jika Bapak Ibu sudah melengkapi data kepegawaian, nanti saat memilih layanan seperti ini, otomatis dokumen-dokumen yang sudah kita upload akan muncul. Dokumen-dokumen yang memang menjadi yang sifatnya adalah mandatori gitu. Put, berkala saya ada yang belum diverifikasi nggak, Put? SK kenaikan gaji berkala 2019. Sebentar ya. Dokumennya belum kelihatan, Put. Iya, tapi ininya SK berkala saya belum muncul. Iya, coba riwayat berkala saya, Put, cek. Coba ubah langsung disimpan aja. Ininya datanya nggak muncul saja. SK apa namanya? Dokumennya nggak muncul. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Nggak berubah ya. Coba saya perbaiki dulu data sebentar. Saya perbaiki dulu datanya. Put, coba dirubah datanya, Put, maaf. Oh iya, itu karena udah lewat. Itunya cari yang berkala yang paling akhir, yang paling atas. Bisa diubah, ada klik ubah nggak sih? Ubah ada kan? Ya, ada bisa semua. Ada ubah. Yang paling atas. Ya, diubah. Ini dan keberkalanya kamu buat 2020. Ya. Buat 2020. Ini 2020. Ya. Udah. Bisa saya? Oke, ya, dah. Tadi rupanya ada sedikit kesalahan ya. Nah, ini ada beberapa untuk kenaikan gaji berkala ini nanti akan muncul beberapa file yang sifatnya mandatori alias wajib ya. Wajib diupload di menu riwayat itu Bapak Ibu ya. Ini ada SK CPNS, SK PNS, SK berkala terakhir, SK pangkat terakhir, dan juga SK jabatan terakhir. Oh ya, tadi dari programmer kita juga mesenin. Kan banyak tuh guru-guru yang nggak pernah mengajukan SK fungsionalnya. Yang diupload di riwayat jabatan apa Pak? Yang diupload di riwayat jabatan adalah SK kenaikan pangkat terakhirnya saja. Yang di situ kan memuat tuh jabatan fungsional Bapak Ibu apa gitu ya. Jadi dokumen yang diupload atau riwayat yang di entry adalah yang tertera di SK kepangkatan terakhir saja. Nah, ini untuk pengajian berkala, ini adalah 4 dokumen mandatori atau 5 dokumen mandatorinya yang wajib ya, yang wajib diupload. Jika salah satu saja tidak ada dari 5 ini, maka tidak akan bisa diajukan layanannya atau bisa diajukan tapi nanti akan otomatis tertolak oleh sistem. Nah, ini ada 2 ini. Kenapa dia nggak muncul? Karena memang kita tidak pernah mengalami ini atau tidak pernah mutasi dari luar daerah ke sini atau kita tidak pernah melakukan atau mendapatkan PMK ya, penyesuaian masa kerja. Jadi tidak jadi masalah. Ini yang 2 ini yang mutasi dan PMK ini walaupun kosong tetap bisa mengajukan layanannya. Nah, jika sudah nanti tinggal diklik simpan saja. Simpan
Kemudian layanan ini nanti akan diteruskan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian di masing-masing unit. Nah, di sini akan kelihatan ya Bapak Ibu ya, layanan-layanan yang pernah diajukan tuh apa aja sih sebetulnya. Saya pernah mengajukan SK kenaikan gaji berkala misalnya dan sudah selesai. Kemudian saya pernah mengajukan cuti tapi ditolak. Kemudian kan saya pernah mengajukan izin belajar nih, sedang proses approval misalnya. Persetujuan dari Kasubit yang teknis yang membidangi ya. Terus kemudian ternyata saya baru sadar SK berkala saya salah tuh. Misalnya kan untuk perbaikan saya mengajukan ulang di tanggal ini misalnya kan, dan di sini flagnya atau status penandanya adalah pengajuan baru ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa melihat apa namanya jenis pengajuannya dengan klik menu aksi lihat ini. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian setelah diajukan muncul pengajuan baru, selanjutnya tugasnya bergeser ke Kasubag Umum dan Kepegawaian di masing-masing perangkat daerah. Misalnya saya kan di BKD ya, berarti selanjutnya ini akan bergeser ke Kasubag Umum dan Kepegawaian atau Umum dan Perencanaan yang ada di perangkat daerah masing-masing. Saya seperti ini ya. Saya login dengan akunnya Pak Rasman. Om, ini berapa Om? 1984 2010 ini ya? Ini ya? Oke. Ya. Ini Kasubag Umum dan Kepegawaian atau Umum dan Perencanaan di BKPSDM. Saya harus login atau yang bersangkutan harus login ya, untuk kemudian bisa meneruskan usulan layanan kepegawaiannya ke PKD nanti ya, tanpa mendapatkan persetujuan atau verifikasi dari kepegawaian di unit kerja masing-masing. Semua usulan tidak akan bisa diproses di BKD. Jadi mohon Bapak Ibu Kasubag Umum dan Kepegawaian bisa lebih ini ya, lebih aktif untuk memantau usulan-usulan yang diajukan oleh PNS yang ada di unit kerja masing-masing ya. Nah, di sini Kasubag Umum dan Kepegawaian harus mengganti role-nya sebagai kepegawaian unit, kemudian diklik OK. Iya kan, dapat kan? Iya. Nah, di sini di menu layanan nanti akan muncul. Nah, ini tanggal 13 Oktober saya tadi mengajukan layanan. Nah, disinilah kita akan melihat tugas dari Kasubag Umum dan Kepegawaian. Perannya apa sih dalam pelayanan kepegawaian diajukan oleh pegawai di masing-masing unitnya. Perannya ada seperti ini Bapak Ibu ya. Saat muncul layanan baru atau jenis pengajuan baru yang bertanda seperti ini, masih abu-abu ini, di sini akan muncul tombol 2, tombol aksi 2 ya. Satu lihat, satu lagi verifikasi. Kalau baru hanya pengen melihat aja, mungkin belum sempat ya untuk membuat surat pengantar, tinggal dipilih aja nih aksi lihat ini, nanti akan muncul. Oh, si ini yang mengajukan, ternyata sudah lengkap misalnya syarat-syaratnya. Ya sudah, di ini aja, di checklist aja memenuhi syarat seperti ini. Tapi untuk verifikasinya, itu diklik verifikasi yang ini ya, ada tombol kecil yang centang warna abu-abu ini, diklik saja. Nah, di sini kalau misalnya memenuhi syarat ya tinggal dibuat memenuhi syarat, dipilih memenuhi syarat ya. Tapi jika ternyata ada salah satu dokumennya ini tidak sesuai, misalnya nih memenuhi syarat, Bapak Ibu bisa menambahkan ya tidak memenuhi syaratnya kenapa? Misalnya salah SK yang diupload, ya tinggal diketik aja di sini kan salah SK yang diunggah, misal seperti ini. Tapi karena ini contoh yang kita mau bikin contoh yang benar, kita anggap saja semuanya sudah memenuhi persyaratan. Nah, tugas berikutnya dari Kasubag Umum dan Kepegawaian di unit kerja adalah mengupload surat pengantar dari kepala unit kerjanya. Ya. Jadi kan setiap usulan itu kan biasanya ada pengantarnya ya, baik usulan cuti, izin belajar, ataupun mungkin setel rencana. Pada umumnya seluruh pengajuan layanan itu disertai dengan surat pengantar dari kepala unit kerja masing-masing. Kepala dinasnya lah, kalau seperti itu ya, atau yang mewakili boleh, sekretaris boleh gitu ya. Nah, ini surat pengantarnya tinggal dilihat, kalau sudah dibuat, sudah ditandatangani, tinggal di-scan, kemudian di-upload saja. Nah, jika layanan ini layak untuk diajukan, Bapak Ibu klik simpan. Kemudian seharusnya statusnya nanti akan berubah, baik dari sisi pegawai ataupun mungkin dari sisi Kasubag Umumnya
Status di sini, nah ini sudah berubah. Statusnya adalah approval FO, menunggu persetujuan dari FO atau front office di BPDM. Jadi selain si pegawai yang bersangkutan, Kasubag Umum dan Kepegawaian juga bisa memantau sejauh mana proses pengajuan layanan kepegawaiannya. Selain dari notifikasi yang muncul di handphone, kalau Bapak Ibu mengerjakannya dari aplikasi Android ya, ataupun mungkin di laptop, setiap kali Bapak Ibu membuka aplikasi Sinetron nanti akan muncul notifikasinya. Nah, dari sisi pegawai, progres pengajuan layanan juga bisa dilihat sudah sejauh apa, apakah sudah diperiksa oleh Kasubag umumnya atau belum gitu. Apakah sudah dibuatkan pengantar atau belum seperti itu ya. Jadi seperti ini. Oh, prosesnya sudah masuk ke FO-nya BKD gitu kan. Jadi tinggal nunggu aja. Nanti beberapa hari kemudian Bapak Ibu bisa cek lagi sudah sampai mana prosesnya begitu ya. Nah, di sini kan ada beberapa contoh nih Bapak Ibu ya. Ada usulan yang sudah selesai. Tadi kan kita bilang outputnya dari sinetron ini nanti diharapkan pegawai itu bisa mencetak secara mandiri beberapa ya, tapi ya tidak semuanya output layanan ya. Beberapa jenis layanan nanti Bapak Ibu bisa mencetak sendiri. Contohnya misalnya ini, saya pernah mengajukan berkala dan sudah di ACC misalnya. Nah, tinggal diklik yang tadi itu. Nah, nanti di bagian bawah inilah dokumen finalisasinya. Inilah dokumen berkala saya yang sudah di ACC, sudah disetujui. Untuk melihat lebih besar lagi, tinggal diklik tanda mata ini, nanti akan muncul seperti ini. Jika dibutuhkan untuk proses amprah misalnya, tinggal di-download atau mungkin tinggal di-print langsung nanti untuk digunakan sesuai keperluan masing-masing. Kalau di amprah, serahkan BPKD seperti ini. Dokumennya pun sudah ditandatangani secara elektronik. Dan kita mengingatkan juga, karena ini adalah dokumen digital atau dokumen elektronik, keabsahan yang diakui adalah dokumen atau filenya, file elektroniknya. Tapi bukan berarti printout-nya itu tidak valid, karena nanti akan ada aplikasi yang digunakan untuk mengecek validitas dari dokumen tersebut ya. Nah, ini adalah hasil dari jenis layanan yang nantinya akan kita ajukan, Bapak Ibu. Hasilnya seperti inilah kira-kira ya. Kemudian ini ada tanda yang lain lagi, ditolak warnanya orange. Nah, Bapak itu bisa melihat ya, ditolaknya itu kenapa. Oke, kita lihat dulu. Nih, misalnya, ditolaknya karena tidak mendapatkan persetujuan dari Kepala Unit Kerja. Saya pernah mengajukan cuti, kabit saya nggak setuju atau kaban saya nggak setuju misalnya kan, tapi saya masih ngeyel nih ngajuin aja. Ternyata pada saat diverifikasi oleh Kasubag UP mengkonfirmasi ke atasan saya langsung, ternyata nggak disetujui, jadi dipulangin lagi. Seperti inilah yang muncul ya, keterangannya apa nanti akan muncul. Tapi ternyata mungkin waktu itu nggak di ACC karena belum izin, belum ngomong secara langsung. Seandainya ngomong mungkin beda lagi ceritanya. Nah, setelah ngobrol-ngobrol ternyata ya udah deh nggak apa-apa di ACC, tapi sekian hari aja. Ya udah diajukan lagi aja. Di sini ada tombol ajukan ulang. Seperti ini. Tinggal dilengkapi aja atau diperbarui aja dokumennya memang diperlukan untuk nantinya diajukan ulang. Memang gratis. Ya, seperti dia Bapak Ibu ya, bisa diajukan ulang. setelah mendapatkan persetujuan dari atasan misalnya, setelah berkas yang diperbaiki misalnya, atau alasan-alasan yang sebelumnya membatalkan atau membuat pengajuan layanan kita ditolak, dilengkapi atau diperbaiki, langsung klik ajukan ulang tadi, kemudian langsung disimpan. Sebenarnya apa wajib diisi? Masih saya isi. Oh, dia minta dokumen ulang. Jadi dua dokumen ini harus diupload ulang ya, karena dua dokumen itu adalah yang tadinya membuat usulan kita ditolak. Ya, dokumen itu harus diupload ulang. Pakai file random aja dulu. Misal, ya, kalau sudah disimpan, nanti seharusnya pengajuan ini akan diajukan atau permohonan layanan akan diajukan ulang. Randy error Ren, benerin ya Ren nanti Ren. Ya pokoknya kalau sudah diajukan ulang nanti akan muncul yang benar gitu deh ya. Oke, nanti kita laporkan dulu. Intinya sih seperti itu. Saat layanan kita ditolak, Bapak Ibu bisa mengajukan pengajuan ulang sesuai dan diperbaiki terlebih dahulu sesuai dengan penolakan layanan yang sudah ditampilkan keterangannya ya. Dek.
Ada lagi nggak? Kita baca pertanyaan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada pertanyaan, kalau yang CPNS apa sudah bisa isi data sinetron dan menggunakan layanan KRIS dan lain-lain? Untuk CPNS nanti dicoba login. Kalau ternyata namanya belum muncul, nanti dilaporkan ya. Nanti ada tim apa namanya? Ada kontak person yang bisa kita share ya. Harusnya sih bisa login, soalnya aku bisa. Ya kan kamu udah ditambahin. Oh iya, makanya itu. Terus selanjutnya, jika dalam usulan berkala minimal 5 poin harus terupload. Untuk guru jabatannya cukup sesuai SK terakhir ya? Misal Iya. guru muda atau ahli muda, begitu bukan Pak? Iya. Ya, gitu. Iya betul. Lalu untuk yang di puskes, surat pengantarnya harus dari dinkes atau cukup kepala puskesmasnya saja Pak? Pak Kabid, izin. Untuk yang di puskes, surat pengantar itu cukup dari kapus atau harus ke dinas? Cukup di kapus saja ya? Cukup di kapusnya aja. Kepala puskesmasnya saja Ibu, berarti tidak perlu sampai kepala dinkes. Ada lagi? Hah? Ya misalnya dia mau berkala, gitu. Kalau cuti dari mana, Lek? Sama dari kapusnya, cukup dari kapus. Tapi kalau pangkat dinas. Ya. Nah. Kalau cuti dari mana, Lek? Kalau cuti dari dinkes ya. Kalau untuk berkala bisa dari kapus, tapi kalau cuti dari dinas kesehatan ya. Kalau dia ada tanda tangan kepala dinas ya. Mengetahuinya kapus, ya kan? Begitu ya. Ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya berkala cukup dari kapus, tapi kalau dia cuti, setelan rencana Om. Kalau yang di puskes, kepala OPD berarti kepala dinas. Oke ya Bapak Ibu ya. Izin belajar dari mana biasanya? Sama dari Kadis juga kalau nggak salah. Ya berarti bisa, tapi hanya berkala saja ya Bapak Ibu ya. Yang cukup tanda tangan atau pengantar dari kapus saja. Hanya berkala, yang lainnya tetap dari dinas. Jadi sudah, nggak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan. Itu ada link slide-nya. Untuk modulnya mau di-share di sini aja atau gimana Pak? Nanti Grup saya aja. Grup aja lah, grup aja. Nanti siapin dulu. Untuk modul dan rekaman Zoom ini nanti akan di-share di grup info kepegawaian ya Bapak Ibu. Ya, terus sekali. Oke, masih ada yang nanya lagi atau tidak ini? Kalau nggak ada, jadi tutup aja. Gimana tadi? Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi, bisa lewat slide kita ya. Slide-nya masih aktif kok. Ini udah mau jam 12. Yaudah. Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya untuk Zoom sosialisasi Perbub benturan kepentingan dan sinetron, aplikasi sinetron. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung menghubungi Pak Simpson di nomor sebentar. Bisa sambil dicatat Bapak Ibu di nomor 0852 6858 9898. Atau bisa juga ke Ibu Putri di nomor 0852 6776 1767.
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.